Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersolawat dulu, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar wa dadani amillahi wa ifdali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sahibul majlis Bapak Syekh Iqbal Khan yang sekarang sedang ada di tanah suci. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, ya, kelancaran, kesuksesan sehingga meraih umrah makbulah mabrurah, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga keluarga besar yang ditinggalkannya, Allah memberikan kesehatan, keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian dulu kita, murabbi kita Abi Abdurrahman Basyura, mudah-mudahan Allah juga memberikan kesehatan sama beliau, juga keberkahan dalam ilmunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian ada engkau ya Kiai Haji Fatani Bihuda, ada Habib Abu Bakar bin Syihab, ya, ada Habib Hamid Al-Haddad, ada Binasi, ada Habib Sodik, ya, Sodik Al-Haddad, Sodik Asgab, juga ada Habib Muhammad, ya, ada para habaib, ya, yang saya tidak bisa sebut satu persatu tanpa merasa takzim saya, ya, Ustaz Andre, Ustaz Trisno ada juga, alhamdulillah.
Ustaz Absori bisa hadir. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelumnya kita membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan barokah surah Al-Fatihah, ilmu yang kita kaji dari guru-guru kita penuh keberkahan dari Allah, penuh manfaat fid dunya wal akhirah. Juga yang kurang sehat, baik yang ada di sini atau di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan yang kurang sehat Allah angkat segala penyakitnya, disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal dunia, keluarga kita, orang tua kita, tetangga kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan min ahlil khair, min ahlil jannah semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sedang belajar, putra-putri kita, cucu-cucu kita, santri-santri kita, jamaah kita, mudah-mudahan sukseskan belajarnya. Yang sedang usaha, Allah mudahkan usahanya. Yang sedang ada kesulitan, mudah-mudahan Allah angkat kesulitannya. Yang sedang berjuang di jalan Allah untuk musholanya, majelis ta'limnya, termasuk pondok pesantrennya, mudah-mudahan perjuangan dimudahkan oleh Allah. Yang berinfak, berjariah, berwakaf, mudah-mudahan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang sedang dijajah negeri kita atau negeri Palestina oleh Zionis Israel laknatullah alaihim, mudah-mudahan orang-orang dari Palestina ini, umat Islam di Palestina ini penuh kesabaran dan meninggal dalam keadaan syuhada, dan mudah-mudahan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Israel yang jahat mudah-mudahan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan sebagai informasi bahwa untuk penggalangan dana kaitan dengan bantuan kita umat Islam Kota Depok ke Palestina, insyaallah pada tanggal 24 ya November, hari Jumat, ba'da Jumat sampai jam 5 itu kami dari Majelis Ulama dan seluruh katakanlah organisasi Islam seluruh Kota Depok akan kumpul di Hotel Bumi Wiyata, insyaallah dengan Pak Wali Kota beserta seluruh ormas Islam, termasuk dari formula yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andasnya Gandhi ya. Mudah-mudahan nanti bisa hadir, bisa bareng-bareng untuk kita ya kumpulkan dana untuk kita bantu negeri Palestina kita ya. Insyaallah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini tidak ngaji dulu at-taqratus sadidah karena ada pesan dari Syekh Iqbal Khan bahwa pada malam Jumat ini bisa dibahas ya dua hal ya. Yang pertama kaitan dengan masalah kebersihan kuku. Yang kedua masalah merokok. Ya, jadi minta supaya dibahas mengenai hukum Islamnya bagaimana Bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah. Maka dua kesempatan ini mudah-mudahan bisa 10 menit ya, bisa kita bahas supaya ya amanat ini bisa saya tunaikan dan Bapak saudara sekalian bisa memahami kaitan dengan bagaimana sebenarnya masalah kuku dan masalah merokok ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, berkenaan dengan masalah kebersihan kuku, juga kebersihan yang lain ya, saya dengar katanya di belakang terada tercium kurang
kurang wangi gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan kita menjaga kebersihan dan ta'atur ya. Artinya berwangi-wangian ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk masalah kuku. Kaitan dengan masalah kuku ini ada sebuah hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam buku kecil yang saya susun ya pakai bahasa Arab, ya dikatakan bahasa Arab karena dari awal dari awal sampai akhir tidak ada bahasa Indonesianya ya. Muqaddimahnya juga kata pengantarnya menggunakan bahasa Arab dan gundul ya bahasa, jadi kayak yang nulisnya kayak orang Mesir aja. Ketika tahun yang lalu sebelum Covid itu dari Kementerian Agama, karena di sini ada Saifuddin dari Kemenag ya, itu dari Provinsi Jawa Barat mencari di Depok ini pesantren yang kiainya nyusun sebuah kitab yang menggunakan bahasa Arab. Oh, diteliti ya, ternyata yang saya dengar dari Kemenag karena datang ke pesantren saya, katanya di Depok ini sudah ada 104 pesantren ya, berarti udah lebih 100 pesantren. Instruksi dari Kemenag Provinsi Jawa Barat ke Kemenag Depok diminta untuk mencari siapa di Depok yang menulis bahasa Arab persis seperti orang Arab Saudi atau orang Mesir. Dari awal sampai akhir bukunya itu pakai bahasa Arab, tidak ada kecampuran bahasa Indonesia. Ternyata diteliti dari 104 pesantren, ya ketemunya katanya di pesantren modern Darus Sholihin ya. Karena ada pesantren Awabin juga, Abu Yaqi Abdurrahman Nawi, Allah yarham, beliau hanya menulis menggunakan bahasa Arab pegon ya, bahasa Arab Melayu yang bukan asli bahasa Arab yang kayak orang Timur Tengah. Nah, akhirnya rupanya terpilih dan buku ini pernah dibedah di Kemenag ya di Kota Depok. Bapak dan hadirin yang terhormat, di dalam buku kumpulan hadis-hadis sahih dan alhamdulillah oleh Pak Kiai Iwan Zawawi ya, Syekh Komar, buku ini sudah dipesan 100 ya, dan oleh para santrinya dihafal. Dan ternyata para santrinya menghafal semua hadis-hadis yang ada di kitab ini. Saya sendiri menghadiri acara ijazahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di dalam hadis yang urutan yang al-hadis ar-rabi wal ishrun, hadis yang ke-24 ya, dari 40 hadis itu urutan yang ke-24. Di sini disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khamsun minal fitrati. Khamsun ada 5 perkara minal fitrah daripada kesucian. Al-khitanu, yang pertama adalah khitan. Ya, udah paham semua ada khitanan. Kemudian yang kedua wal istihdad. Istihdad ya. Istihdad ini kalau kita baca kitab syarahnya ada di dalam Nailul Autor, Syarah Muntaqal Akhbar, artinya adalah istihdad itu membuang atau mencukur bulu ari-ari atau bulu, maaf ya, kemaluan dengan menggunakan pisau cukur yang tajam ya, supaya pada putus putus ininya, bukan putus alatnya tapi ya rambutnya ya bersih lah. Itu istihdad bahasa Arabnya. Kemudian yang selanjutnya wa taqlimul azfar, dan memotong kuku ya.
Azfar jamak dari zufrun, artinya kuku, dipotong kuku. Kemudian wa natful ibti, ya, mencabut atau menghilangkan bulu ketiak. Ya, yang bulu ketiaknya banyak, apalagi mau umrah, mau haji, di mana ada istilahnya tawaf dan ada istilam. Jadi kalau belum dicukur, ketika Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ya, kita istilam, ya kelihatan bahwa itu ada hutan, ya, karena begitu banyak rambut yang ada di ketiaknya. Ini hendaknya dihilangkan supaya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qassus syarib, ya, dan mencukur atau menggunting kumis. Ya, syarib ini bukan yang minum, ya, tapi syarib di sini artinya kumis. Disebutnya kalimah mustarak, lafadznya sama tapi maknanya beda. Syaribun ada artinya yang minum, ada syarib artinya kumis. Jadi Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di sini jelas sekali bahwa taklimul azfar, memotong kuku, ini adalah anjuran yang sangat baik, yang sangat penting dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin manfaatnya atau hikmahnya apa supaya kita kuku kita ini dipotong? Ya, antara lain oleh Syekh Iqbal kemarin sudah disinggung, supaya ya kotoran-kotoran yang ada menjadi hilang. Ya, karena khawatir nanti ketika kita sholat, ketika kita wudu, di mana dalam wudu kan tangan ini wajib, ya, fardu harus dibasuh. Yang namanya tangan itu antara ya mirfaqain, siku sampai ke bawah, ya, itu tangan. Nah, jangan sampai ada kotoran-kotoran kuku tadi yang menghalangi basyarah kita, kulit kita, sehingga ada khawatir nanti akan tidak terbasuh dan akhirnya ibadah kita menjadi sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah panjang dan hitam, bau lagi, ya, itu mengganggu sekali tentunya kepada teman yang ada di sebelahnya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan dijelaskan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang panjang-panjang kukunya, apalagi yang kotor, supaya segera dibersihkan, apalagi besok mau Jumatan, mudah-mudahan pada bersih semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saya kira kena ada dua masalah, itu masalah kuku, ya. Sekarang kita beralih ke masalah ya merokok, ya. Karena yang masalah rokok ini tentu ada pro dan kontra. Bagaimana sebenarnya menurut ya ajaran dan hukum agama Islam kita. Bapak dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan masalah merokok ini, ya, ulama di antara, ya, di kalangan ulama memang masih ada khilafiyah. Saya membawa sebuah ya kitab. Kitab ini ya judulnya adalah Qan'us Syahwah an Tanawuli Tanbak. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah mengekang ya hawa nafsu daripada mengisap tembakau, ya. Tanbak ini ya artinya tembakau, yakni ya rokok lah, ya, karena di situ ada tembakonya. Nah, saya melihat di sini banyak sekali ulama-ulama kita yang mengharamkan, ya, secara terang-terangan. Di sini dikatakan bahwa wa jazama alaih, ya, dan telah menetapkan, memastikan untuk bitahrim,
dengan keharaman itu al-muhaddis al-kabir. Al-muhaddis al-kabir itu artinya ahli hadis yang besar. Muhammad Hayatus Sanadi, yang pertama nama ulamanya Hayatus Sanadi. Kemudian wa minhum as-sayyid al-jalil dzutanos tasani fil mutakasirah, dan sayyid yang sangat mulia yang punya karangan-karangan kitab yang sangat banyak, Abu Bakar bin Qasim al-Ahdal. Namanya Imam Abu Bakar bin Qasim al-Ahdal. Wa minhum al-qadhi al-alim al-kabir, dan di antaranya ada ulama yang sangat mulia, yang sangat besar, ya. Wal ilmu syahir, ilmu yang sangat terkenal adalah al-Imam al-Husain. Kemudian wa miman jazama bitahrimihi, dan di antara ulama yang telah memastikan dengan haramnya itu merokok, Sayyiduna Ar-Rabbani Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi termasuk Sayyid Ali Al-Haddad yang punya risalah Al-Mu'awwanah, juga kitab Ibn Sahihuddiniyah dan yang lain-lainnya, yang banyak sekali karya ilmiahnya. Dan Sayyid Ali Al-Haddad ini rupanya yang sangat dikagumi ya oleh Syekh Iqbal kan. Itu termasuk orang yang jazama bitahrim, itu yang sudah menetapkan dengan pasti ya dengan keharamannya. Itu termasuk Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara Bapak ada yang bertanya, kenapa banyak ulama yang mengharamkan? Bahkan kalau kita datang ke rumah sakit itu ya dilarang merokok. Apalagi ya kita ke Arab Saudi juga mamnu'ut tadkhin, terlarang merokok. Bahkan ketika saya ada undangan ke Pulau Matak, ya Pulau Matak ini dekat Dumai sana, pernah pakai helikopter kita dari Halim ke Pulau Matak sana. Ketika di sana itu rupanya ada pekerja kita di perusahaan di Pulau Matak yang minta didakwahi, ya kurang lebih 75 orang. Nah ketika saya masuk ke kapal yang besar tadi, oleh pewawancara saya dikagetkan karena katanya Pak Ustadz di sebelah sana ada tempat bunuh diri. Ya, kata saya, masa ada tempat bunuh diri di sini? Rupanya dia sambil ya ketawa berkata, ya itu tempat merokok. Ya. Jadi rupanya tempat merokok itu dibilang tempat bunuh diri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa para ulama banyak yang melarang ya atau mengharamkan merokok? Ya, walaupun tidak ada dalil yang tegas. Misalnya tidak ada dalil wala tashrabud dukhon, tidak boleh merokok. Akan tapi melihat ada dalil-dalil yang mengisyaratkan tentang haramnya. Misalnya dalam surah Al-A'raf ada firman Allah, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Allah mengharamkan mengharamkan kepada mereka al-khaba'is, perkara-perkara yang kotor, yang busuk, yang tidak baik, yang tidak bermanfaat. Nah, masalah rokok ini ada menggolongkan kepada khobisah, jamaknya khobais. Kemudian dengan merokok itu juga menjadikan orang katanya jatuh sakit, paru-parunya rusak dan sebagainya. Padahal Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kalian jangan menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Nah ini berarti termasuk ke dalam kategori ini. Ditambah lagi ada hadis Nabi yang menyatakan la doror wala diror, la dororo wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan diri orang lain. Nah ketika merokok itu selain diri sendiri akan rusak atau penyakitan, ya mungkin penyakit asma atau paru-paru, mulutnya bau, ya juga orang lain yang ada sekitarnya akan ikut madarat juga. Ya termasuk terus terang aja saya paling tidak suka ya kalau ada ya teman ngobrol kita sambil merokok,
sementara saya sendiri ya tidak merokok sehingga terganggu lah. Ini tentunya tidak dibenarkan dalam agama. Terus Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagus Islamnya seseorang, dia meninggalkan yang tidak perlu untuk dilakukannya. Nah, sementara merokok ini merusak ekonomi, ya, kemudian juga kaitan dengan kesehatan tadi. Terus dalam agama paling tidak dipandang makruh, bahkan ada mengatakan haram tadi. Jadi tentunya perlu sekali untuk kita hindari, kita jauhi. Sehingga saya ke para santri di pesantren itu termasuk ya larangan keras ya, para santri yang istilahnya merokok tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan saya dapat kiriman dari Pak Habib Abdurrahman Basyuro ini kaitan dengan larangan merokok ini. Jadi di dalam dalil yang di-share ke saya ada temanya itu adilatut tahrim minas sunnah an-nabawiyah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Depok ya, bahasa Indonesia, adilatut tahrim itu dalil-dalil pengharaman. Adilah itu jamak dari dalilun. Dalilun, dalilani, adilah. Jadi dalil-dalil pengharaman minas sunnah an-nabawiyah yang bersumber dari sunnah Nabi, yakni dari hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tertulis di sini selain hadis tadi yang saya bacakan, la dororo wala diroro, rawahu Malik wal Hakim. Di sini wa Ibnu Majah wa Daruqutni. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta ya. Imam Malik ini ahli hadis dari Madinah, guru Imam Syafi'i, mengarang kitab hadis namanya Al-Muwatta. Yang alhamdulillah saya miliki kitabnya, bahkan 2 kitab syarahnya saya punya juga, namanya yang pertama Tanwirul Hawalik, syarah Muwatta Imam Malik karya Imam Jaluddin Asyuyuti. Yang kedua namanya Al-Mustawwa ya, bi hadisil Muwatta karya Imam Waliullah Ad-Dahlawi namanya. Itu nama kitabnya Al-Muwatta karya Imam Malik. Kemudian Al-Hakim, jadi yang meriwayatkannya Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Dan alhamdulillah nama kitab hadisnya yang 6 jilid saya miliki juga, namanya Al-Mustadrak ala Sahihain. Al-Mustadrak ala Sahihain itu yang disusulkan kepada Sahih Bukhari Muslim. Artinya di dalam Sahih Bukhari Muslim tidak dimasukkan oleh Imam Al-Hakim ini, kemudian disusulkan. Namanya kitabnya Al-Mustadrak. Itu 6 jilid tebalnya. Kemudian Imam Ibnu Majah. Ibnu Majah ini punya kitab namanya Sunan Ibnu Majah, 2 jilid. Kemudian Imam Ad-Daruqutni, kitabnya Sunan Ad-Daruqutni. Ini ahli-ahli hadis yang sangat terkenal, meriwayatkan hadis la dororo wala diroro. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan diri orang lain. Ini rupanya dijadikan dalil tentang tidak bolehnya merokok ini. Kemudian yang ngeri ini, yang ya, ini hadis yang berikutnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ya'ti aqwamun fi akhir zaman yudawimuna hadza dukhana. Ya'ti akan datang aqwamun, ya beberapa kaum, fi akhir zaman, di akhir zaman. Yudawimuna hadza dukhon, mereka akan melanggengkan. Yudawimun itu dawama, yudawimu dawamah, artinya terus menerus hadza dukhon kepada rokok ini. Dukhon ini asap, maksudnya rokok ya, artinya merokok, terus menerus merokok. Wahum yaqulun, mereka berkata, nahnu min ummati Muhammadin, nah, kami ini adalah termasuk umat Nabi Muhammad. Walaisu min ummati, padahal mereka itu bukanlah dari umatku. Jadi yang suka merokok ini ngakunya umat Nabi Muhammad, tapi kata Nabi, mereka bukanlah umatku. Wala aqulu lahum ummatan, saya tidak pernah mengatakan kepada mereka yang suka merokok sebagai
umat Islam, lakinnahum as-sawam, tapi mereka itu as-sawam ini adalah tukang makan racun. Ini hadisnya yang saya terima, ya Habib ya. Demikian luar biasa. Kemudian di bawahnya ada tambahan lagi yang lebih serem lagi. Bagaimana di sini hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya wasa'altuhu sallallahu alaihi wasallam kaifa nabata. Wahai Rasul, bagaimana itu tembakau ini, tembakau yang dipakai merokok bisa tumbuh? Qala, Nabi menjawab, innahu nabata min boli iblis. Itu tembakau asalnya tumbuhnya dari kencing iblis. Jadi di sini dikatakan fahal yastawil iman fi qalbi man yashrabu baula iblis. Maka apakah ya masih dikatakan masih ada iman di hatinya orang yang suka minum kencing iblis? Man yashrabu baula iblis, orang yang minum kencing iblis. Ya, ini riwayatnya yang saya terima dari Habib Abdurrahman Basyura seperti demikian. Ya, intinya kalau bisa Bapak dan hadirin yang terhormat, karena katanya asalnya dari yang tidak baik, nah mudah-mudahan bisa menghentikan yang pertama kuku yang panjang-panjang yang kotor-kotor supaya dipotong dan dibersihkan. Yang kedua yang masih merokok supaya malam ini berpikir ya masa masih menghisap yang dari kencing iblis, mudah-mudahan dihindari oleh kita semua sehingga selamat dunia dan akhirat. Dan ketika ada khilafiyah antara yang mengharamkan dan membolehkan, itu tentu bagi yang beriman, yang bertakwa, kita lebih hati-hati untuk menjauhi, karena khawatir itu hukumnya benar-benar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kita akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.